Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau tanggal 12 Desember 2023. Seperti biasa kami akan hadir kembali dalam acara Ahlan wa Sahlan. Ini adalah seorang ustadz yang dulunya adalah seorang pengembala, ya. Di usia 7 tahun sudah menjadi pengembala kambing, hingga usia 17 tahun dia menjadi pengumpul kelapa untuk membantu orang tuanya membiayai sekolah hingga kuliah. Untuk mengasah kemampuannya, ia mempelajari kualitas kehidupan manusia lebih dari 12 tahun lamanya, baik menjadi pelaku dan mempelajari perjalanan hidup orang lain. Masya Allah, dia juga pernah jalan kaki dari Pancoran ke Cempaka Putih untuk menghemat ongkos atau untuk bagaimana bisa sampai ke tujuan tanpa bayar bus. Kita sudah mengenal dengan baik, ya, karena sudah beberapa kali kita bincang-bincang dengan beliau ini. Ustadz Mugharabin. Assalamualaikum Ustadz Robin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Krisna. Sehat Pak Krisna, ya? Alhamdulillah. Jadi beliau juga menulis buku yang terlahir untuk sukses. Sukses adalah milik semua orang. Nah, kalau sukses milik semua orang, kenapa ada orang yang sukses, ada yang tidak? Iya. Kenapa, Ustadz? Baik, menarik nih pertanyaan dari Pak Krisna. Saya membuat sebuah buku. Buku ini ditulis cukup panjang, selama lebih kurang 7 tahun, Pak Krisna. Buku tersebut adalah inspirasi daripada sebuah riset, pengamatan, dan juga pengalaman pribadi, di mana kenapa manusia hidup dalam waktu 1 hari 24 jam, makannya sama, waktunya sama, tempat yang dihadapi buminya pun sama, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Itu yang menjadi dasar pemikiran awal. Nah, akhirnya daripada perjalanan riset dan juga pengamatan, perjalanan pengalaman pribadi, mendapatkan sebuah hasil karya, yaitu membuat sebuah buku terlahir untuk sukses. Di mana buku ini dibuat untuk memberikan sebuah motivasi. Sesungguhnya hari ini tidak ada yang beda antara orang yang sukses dan orang yang gagal. Sama-sama punya kesempatan yang sama. Makanya tagline-nya adalah sukses adalah milik semua orang. Bukan hanya milik orang-orang sukses saja, tetapi milik semua orang. Nah, kenapa bisa kami katakan seperti itu? Karena memang seyogyanya manusia itu sebelum menjadi manusia seutuhnya lahir ke bumi, sudah ada sebuah perjuangan besar yang dilakukan. Dan bahkan di sana kita telah mengalahkan jutaan sel sperma. Yang dimana sel sperma itu bukan cuma 1, Pak Krisna. Jutaan, bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 100, tapi ada 250 juta sel sperma yang ada, kemudian yang jadi hanya satu-satunya adalah kita. Atau kalaupun ada orang kembar, ya 2 atau 3 dan sebagainya. Tetapi intinya adalah orang yang bisa lahir ke bumi atau bisa sampai ke sel telur seorang ibu adalah seorang pemenang, Pak Krisna. Seorang pemenang, seorang itu juara. saja sudah pemenang itu, ya. Dan sukses, sudah sukses sebetulnya. Karena kalau waktu itu ketika kita ingin menjadi ingin sampai kepada sel telur ibu kita, kemudian kita tidak punya mental yang kuat, Pak Krisna, maka kita terkalahkan oleh saudara kita yang lainnya. Kan seperti itu. Nah, tetapi hari ini kita sudah menjadi dan membuktikan sudah menjadi manusia yang terbaik, menjadi seorang juara, menjadi pemenangnya. Untuk itu yang aneh adalah kenapa setelah jadi manusia, sudah lahir ke dunia, sudah banyak sesuatu yang diberikan oleh Sang Pencipta, diberikan resources dari ujung rambut sampai ujung kaki yang begitu hebat, kemudian dilengkapi dengan banyak hal dan sebagainya, tapi kenapa nggak sukses? Ini jadi pertanyaan besar nih, Pak Krisna. Kenapa kok malah sudah punya resources menjadi biasa? Dulu ketika masih menjadi sel sperma, tidak punya apa-apa, Pak Krisna. Nggak punya baju, nggak punya harta, nggak punya apapun. Dan waktu itu pun belum sempurna jadi manusia, belum punya tangan, belum punya kaki, kan begitu, Pak Krisna, ya. Tetapi waktu itu perjuangan sel sperma itu, yaitu diri kita masing-masing, atau kita semua harinya menjadi manusia, waktu itu tidak ada kalimat menyerah, tidak ada kalimat kalah, tidak ada kalimat tidak berjuang. Yang ada waktu itu hanya satu, berjuang untuk bisa jadi manusia. Seperti itu, Pak Krisna. Masalah.
Nah, sekarang orang-orang yang tadi dari sperma itu sudah pada dewasa. Betul. Kok sepertinya biasa-biasa saja kehidupannya, belum punya rumah, belum punya motor. Nah, apakah orang-orang seperti ini yang merasa belum sukses itu bisa dirancang untuk mulai sekarang bisa sukses? Bahwa sukses itu bisa diraih walaupun sudah dewasa. Bagaimana tuh? Baik. Jadi sebetulnya yang kami sampaikan tadi dari buku Terlahir untuk Sukses dan juga sebuah seminar Born to be Champion, terlahir untuk menjadi seorang pemenang, sesungguhnya kita semua sudah mempunyai sebuah basic, sudah memiliki sebuah modal besar di mana semangat juang juara itu ada, Pak Krisna. Nah, hanya saja kenapa kok setelah jadi manusia mereka kalah? Satu hal, terkadang mereka sudah lupa dengan dirinya sendiri, Pak Krisna. Mereka tidak kenal dengan dirinya. Siapa sebetulnya diri kita? Dari mana sebetulnya kita datang? Untuk apa kita hidup dan kemana arah tujuan hidup? Itu yang menjadikan tidak ada sebuah motivasi kita untuk menjadi yang terbaik. Padahal kalau kita tadi contohkan di awal adalah 250 juta sel sperma, kemudian kita kalahkan dalam sebuah pertempuran panjang, Pak Krisna. Di mana di sana untuk sampai seorang untuk sukses. Saya tuliskan dalam buku Terlahir untuk Sukses, Pak Krisna ya. Di sana di atas langit ada langit. Jangan sombong. Kenapa? Karena hari ini orang yang sombong itu mereka hanya merasa dirinya paling hebat. Mereka merasa mereka ini adalah satu-satunya yang paling hebat. Padahal kalau kita belajar, Pak Krisna, sedikit saya kutip dari para ulama ahli hadis, Pak Krisna. Mereka itu orang yang hafal Quran, mereka itu orang yang hafal ratusan ribu hadis dan sebagainya. Mereka itu orang-orang yang sikoh itu kuat ingatannya, kemudian fisiknya hebat dan sebagainya. Mereka mengatakan dalam sebuah periwayatan hadisnya, Pak Krisna, salah satunya adalah mereka katakan begini: apabila apa yang aku riwayatkan, apabila yang aku tuliskan hadis yang aku riwayatkan ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Ambillah dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu mereka katakan seperti itu, Pak Krisna. Nah, orang-orang sombong merasa dirinya paling hebat. Bahkan kalau saya analogikan begini, Pak Krisna, dalam seminar saya sering saya analogikan begini. Seorang bos sebuah perusahaan besar, katakan kita mau contohkan perusahaan apa nih, Pak? Katakan Samsung lah ya, Pak Krisna ya. Terkenal kalau handphone Samsung gitu ya. Satu merek handphone kita coba sebutkan. Nah, bos sebuah smartphone yang paling terkenal hari ini, mereka tahu betul bahwasanya dia membutuhkan orang lain. Tidak mungkin dia punya gedung tinggi, katakan dia punya satu gedung besar dari lantai 1 sampai lantai 100, katakan seperti itu, kemudian dia akan nyapu sendiri, jadi satpam sendiri, kemudian jadi admin sendiri, kan tidak mungkin, Pak Krisna. Mereka sadar betul di mana sukses mereka adalah datang dari orang lain. Siapa itu? Sekecil apapun, serendah apapun, apapun posisinya dalam sebuah bisnis dia menjadi penting. Nah, ini yang harus dimiliki sebetulnya oleh seseorang ketika kalau mau jadi orang sukses. Nah, tetapi banyak orang terkadang baru sukses kecil sudah merasa dirinya paling hebat. Nah, sehingga karena merasa hebat itulah dia tidak jadi besar. Nah, jadi sombong memang sesuatu yang tidak terlihat, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka akan terjadi sebuah risiko untuk dirinya sendiri. Itu Pak. Ya, Iwan, kami masih berbincang-bincang dengan Ustadz Mogorobin yang sering mengadakan seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti di Malaysia dan Singapura. Kalau di Indonesia sudah banyak, di Surabaya, di Malang, di Palu, di mana-mana, dan mereka yang sudah ikut juga sudah banyak. Di antaranya di Rasil aja ada Mas Ondi, Mbak Nuning, Mas Agus, kemudian siapa lagi ya? Yang di sekolah Rasil tuh. Fauji. Mas Fauji ya udah merasakan bagaimana bagusnya mengikuti seminar yang akan nanti diadakan tanggal 24-26 ya? Apa ada perubahan tanggal? 15-17. Oh, 15, 16, 17 bulan Desember. Jadi tinggal beberapa hari. Mungkin ini siaran untuk acara besok terakhir nih, Pak Krisna nih. Oh iya, 15, 16 dan 17 Desember ya. Betul. Tempatnya sama di Puncak Hotel Bukit Indah. Tempatnya kita geser di bawah sedikit. Nanti kami infokan mengenai tempat. Oke. Silakan kalau yang mau ikut seminar ini hanya cukup sekali saja ya ikut seminar ini. Cukup sekali. Sekali seumur hidup. Betul, sekali seumur karena hidup. Sudah mantap ya. Dicatat saja nomornya ya. 08 12 12 kemudian 1 6
66697 08 12 12 1666 3 kali 97. Ustadz Mugharabin yang akan mengadakan seminar, insya Allah nanti di puncak. Tempatnya di mana nanti? Ken Raudah, ya insya Allah di Hotel Ken Raudah. Ken Raudah? Iya, Ken Raudah itu dari pertigaan Taman Safari naik sedikit. Oh, di situ. Iya, Wah, tempatnya enak tuh. Oke. Buat di sana lah. Baik, ada ungkapan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, itu bagaimana ungkapan ini dapat direalisasikan? Baik. Jadi para pemirsa dan juga pendengar Rasil sekalian, bahwasanya baginda Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, itu beliau mengatakan, gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, gunakanlah masa mudamu sebelum tuamu, masa lapangmu sebelum masa sempit, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah nasihat penting Pak Krisna, bahkan sampai masa hidupmu sebelum masa matimu, kan seperti itu Pak Krisna. Jadi ini sebuah nasihat penting buat kita semua. Terkadang kita itu sering berhayal Pak Krisna, manusia itu banyak sering berhayal, nanti kalau saya sudah punya uang banyak saya akan sodakoh. Saya ketika nanti saya sehat, saya akan olahraga. Ketika dalam kondisi sakit tuh Pak Krisna ngomongnya begitu. Nah, ketika saya dalam kondisi nanti kalau sudah tua, saya akan banyak ibadah dan sebagainya. Biasanya begitu orang sering ungkapan-ungkapan. Nah, tetapi yang kami ingin sampaikan adalah terkadang orang lupa. Sebetulnya kalau orang yang biasa mau menjadi seorang ahli sodakoh itu tidak mengenal pada saat lapang atau tidak lapang. Ini masalah kekayaan hati dan kekayaan jiwa, kan seperti itu Pak Krisna. Jadi kita punya uang sedikit atau banyak, ya kita sedekahkan. Nah, ketika kita punya uang banyak, otomatis kita akan mensedekahkan. Makanya ada sebuah istilah, orang jatuh itu bukan masalah tersandung batu besar, tetapi biasanya tersandung batu kecil atau kerikil kecil Pak Krisna. Nah, untuk itu nasihat ini yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan masa lapang kita, waktu yang banyak itu untuk sesuatu yang produktif, sesuatu yang baik dan sebagainya, sehingga ketika nanti datang waktu sempit, datang waktu susah, datang waktu tidak enak, kita sudah tidak menyesal Pak Krisna. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan. Tapi ada satu tambahan dari kami Pak Krisna, hidup ini sebetulnya penuh dengan sebuah problem Pak Krisna. Hidup ini penuh dengan problem, hidup dengan sebuah masalah dan sebagainya. Nah, untuk itu karena hidup ini penuh dengan problem, dengan masalah, banyak orang biasanya Pak Krisna kalau memulai sebuah aktivitas, katakan bisnis, ketika dia tidak punya modal, memulai bisnis awal, semangat juang untuk bisa sukses itu besar Pak Krisna. Yang saya contohkan, saya ketika tahun 2005 pertama ke Jakarta nggak punya uang sama sekali Pak Krisna, jalan kaki dari Patung Pancoran ke Cempaka Putih berkali-kali itu kita lakukan. Tetapi mungkin kalau hari ini kita dihadapkan untuk jalan kaki lagi, mungkin kita sanggup kan gitu Pak Krisna. Tetapi waktu itu tidak ada sebuah pilihan. Waktu itu tahun 2005 buat saya adalah pilihannya adalah hanya berjuang untuk bisa sampai ke sebuah lokasi yang kita tuju, kan begitu Pak Krisna. Nah, untuk itu karena hidup ini masalah, yang jadi masalah besar adalah waktu itu ketika kita nggak punya resources apapun, kok kita sanggup ya Pak Krisna? Gitu. Tetapi yang aneh adalah ketika Allah sudah berikan titipan lebih banyak, contoh, dulu nggak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Dulu nggak punya kendaraan, sekarang udah punya kendaraan. Dulu nggak punya modal, sekarang mungkin punya sedikit modal dan sebagainya. Tapi yang aneh adalah kenapa? Pada saat tidak punya modal sama sekali, daya juangnya tinggi. Apapun risikonya, kalau orang istilah pelaut itu adalah badai sebesar apapun dihadapi, kan gitu guys. Tetapi yang aneh adalah hari ini begitu sudah resourcesnya ada, mereka mengalah. Nah, di dalam buku Terlahir untuk Sukses dalam seminar kami Born to be Champion, kami ingin memberikan sebuah sajian bahwasanya kita itu sudah dibekali oleh Sang Maha Pencipta sebuah kekuatan yang hebat untuk menghadapi apapun yang kita diberikan oleh Sang Pencipta, seperti itu Pak Krisna. Nah, sebuah contoh begini, saya sering kali analogikan, ada orang memiliki hutang, katakan Pak Krisna, mohon maaf ya, pendengar hasil dan sebagainya, memiliki hutang 500.000 rupiah, bunuh diri Pak Krisna. Tetapi di lain pihak, ada orang yang memiliki hutang mungkin 500 miliar dan sebagainya, masih senyum-senyum dia Pak Krisna. Nah, yang jadi poin masalahnya adalah, apa sebetulnya
Yang satu hanya 500.000 sudah bunuh diri, sudah nggak sanggup lagi. Tapi yang satu punya utang 500 miliar masih bisa senyum, Pak Krisna. Nah, yang jadi poin utama dalam konteks ini adalah masalah mental, Pak Krisna. Masalah pikiran, masalah mindset, masalah kekuatan di dalam diri dia untuk menghadapi sebuah problem. Jadi poinnya itu saja, Pak Krisna. Oke. Ustadz Mogorobin, kalau ada orang tanya, siapa diri Anda sebenarnya? Dari mana Anda datang? Untuk apa Anda hidup? Kemana arah tujuan hidup Anda? Itu bagaimana harus menjawab pertanyaan ini? Mungkin saya tidak jawab semua, Pak Krisna ya. Tidak saya semua 4 pertanyaan itu karena jawaban empat pertanyaan itu akan lebih efektif dan lebih bisa didapatkan masuk dalam seminar, Pak. Tapi saya akan coba berikan satu jawaban siapa sebetulnya diri kita sebenarnya. Tadi di awal sengaja saya opening dengan sebuah kejadian proses manusia, Pak Krisna, di mana manusia itu sebetulnya dari awal oleh Allah sudah didesain. Kalau dalam sebuah surat yaitu Ahsani Takwin. Jadi surat At-Tin ya Pak Krisna, dalam surat At-Tin itu Allah katakan bahwasanya manusia itu adalah bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling baik, bentuk yang paling hebat yang Allah ciptakan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Pak Krisna. Nah, di mana tidak ada satupun makhluk yang lebih hebat dibanding manusia. Nah, kalau kita diciptakan jadi manusia paling hebat, lantas ada orang yang terkadang takut sama jin, sama setan. Itu aneh itu, Pak Krisna, sebetulnya. Kan begitu. Kenapa? Karena siokianya manusia itu yang paling hebat. Manusia itu yang paling sempurna. Nah, disinilah yang menarik. Kesempurnaan itu bukan cuma fisik, Pak Krisna. Ada banyak hal yang memang dimiliki oleh manusia, di mana ada fisik, kemudian ada emosi, ada mental, pikiran, ada akal budi dan sebagainya. Kita tidak bahas secara detail ya Pak Krisna mengenai itu. Tapi yang terpenting adalah yang saya ingin jawab dari pertanyaan Pak Krisna tadi, siapa sebetulnya diri kita? Kita adalah sang pemenang, Pak Krisna. Kita adalah sang juara. Kita adalah the only one. Kita satu-satunya yang Allah pilih menjadi manusia yang terbaik, dan seyogyanya ketika kita menghadap sang pencipta pun menjadi yang terbaik. Ini mungkin Pak Krisna yang bisa jawab. Jadi arti sebuah kesuksesan itu apa? Kalau bicara tentang kesuksesan mungkin banyak definisi ya Pak Krisna ya. Kalau sukses itu ada orang yang mengatakan sukses ketika mempunyai sebuah tujuan, kemudian sampai tujuannya sukses. Ada yang mengatakan kalau saya punya mimpi pengen punya mobil, kemudian beli mobil, saya sukses. Ada yang mengatakan kalau saya pengen punya istri, kemudian istri itu didapatkan, juga sukses. Definisinya masih subjektif kan begitu Pak Krisna. Tapi saya coba ingin bantu definisi yang sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita mempunyai sebuah tujuan yang jelas, apapun itu Pak Krisna, saya tidak sebutkan, apapun itu, pengen mobil ya silahkan, pengen rumah bagus silahkan, pengen punya istri yang solehah silahkan, pengen punya apapun silahkan, tetapi yang terpenting adalah ketika kita mempunyai sebuah tujuan yang jelas, menjalankan sebuah proses takdir daripada perjuangan yang kita lakukan dan doa yang kita lakukan dengan ikhlas sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Nah, ketika kita menjalani proses satu langkah demi langkah dengan sebuah keikhlasan, dengan sebuah usaha yang besar dan sebagainya, maka hasilnya insya Allah itulah kebahagiaan, kesuksesan hakiki, Pak Krisna. Untuk uraian lebih lengkap lagi, ikuti seminar ini yang akan diadakan pada tanggal 15, 16, 17 Desember. Terlahir untuk sukses. Sudah banyak yang ikutnya. Ada yang bisa nanti kita tes testimoni ya? Boleh, ada 2 orang Pak Krisna. Ini ada satu Bang Anas, sudah Bang Anas dari Aceh, dan satu lagi dari dari Aceh ya? Sudah, iya. Teleponnya sudah dikasih? Sudah saya kasih telepon. Oke, Mas Algi bisa dihubungin Mas Anas dari Aceh yang sudah mengikuti acara Terlahir untuk Sukses dari Ustadz Mogorobin. Nanti kita akan dengar kesaksian dia seperti apa. Silakan yang belum mencatat, kami akan bacakan lagi nomor Ustadz Mogorobin adalah 08 12 12 16697 08 12 12 16667. Sudah terhubung dengan Anas di Aceh. Banyak juga dari Aceh, dari Malang, Aceh, Medan, itu, Palu, Gorontalo. Itu waktu di Aceh ngadainnya di mana waktu itu? Kita Aceh itu ngadainnya di Medan. Oh, ngadainnya di Medan. Ya, Brastagi biasanya kita. Di Brastagi. Kadang kita di Brastagi, kadang kita ngadain di Gunung Sinabung. Wow, Gunung Sinabung. Enak daerahnya, terus sejuk ya? Iya, tapi terakhir itu ada Gunung Letus ya di sana. Agi, apakah sudah terhubung?
Masih dengan Anas. Atas lagi Pak Irwan, ada Pak Irwan dari Pak Pangandaran. Irwan. Pak Irwan dari mana? Pangandaran. Pangandaran. Sudah Bu? Ya. Halo. Halo. Oh, belum. Pak Ridwan dari Pangandaran ya? Irwan. Irwan. Oke, kalau tidak ada Pak Anas yang di Aceh yang susah dihubungin, coba ke Pak Irwan Mas Algi. Pak Irwan dari Pangandaran ya. Halo. Kemudian juga ada dikatakan masa sehatmu sehatmu sebelum datang sakitmu. Iya, betul. Itu bagaimana uraian itu? Iya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah sampaikan, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu, gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, gunakanlah masa lapangmu sebelum sempitmu dan sebagainya. Bahkan gunakanlah masa hidupmu sebelum mati-matimu. Nah, di mana baginda Rasul sebetulnya memberikan sebuah warning yang menarik nih Pak, sudah tadi kami sampaikan bahwasanya hidup kita itu akan mengalami sebuah prosesi, di mana prosesinya itu bisa jadi baik menurut kita, bisa jadi tidak baik menurut kita. Tetapi yang pasti kejadian apapun yang kita rasakan atau yang manusia rasakan adalah semuanya baik sebetulnya menurut Allah. Karena terkadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tetapi baik menurut Allah sudah pasti baik menurut kita, kan seperti itu sebetulnya. Nah, ini yang terkadang jarang orang bisa menerima. Kenapa orang ada yang stres Pak Ustaz? Ada orang yang stres menghadapi masalah, ada orang yang sampai depresi dan sebagainya. Karena sebetulnya mereka tidak memahami konsep takdir. Di mana konsep takdir kehidupan itu bahwasanya Allah memberikan sebuah ujian. Ujian itu dua, bentuknya lapang atau bentuknya kesulitan. Pak. Nah, contoh hari ini Pak, yang paling hit ya Pak, kita pakai sal-sal Palestina nih Pak, kita mendukung pembebasan Palestina dan juga kemerdekaan saudara-saudara kita di sana. Nah, saudara-saudara kita di Palestina hari ini, mereka menghadapi sebuah situasi yang mungkin kita membayangkan saja nggak sanggup Pak. Setiap hari dibombardir, setiap hari ada keluarga yang meninggal di depan mata dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi hebatnya adalah mereka sanggup menghadapi itu. Kenapa? Karena Allah berikan sebuah kekuatan kepada mereka untuk menghadapi itu, Pak. Nah, ini yang mungkin perlu kita belajar dan kita coba introspeksi ya Pak Krisna ya. Baik, Ustaz Maghrobi, seperti kita sudah terhubung dengan Mas Anas di Aceh. Halo, assalamualaikum. Ya. Mas Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Anas di Aceh ya? Ya, betul. Halo, Mas Anas di Aceh. Acehnya di mana Mas Anas? Betul. Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Mas Anas waktu mengikuti acara terakhir untuk sukses waktu itu di mana? Ya. Di kota apa waktu itu ikutnya? Di Puncak Bogor. Di Bogor apa di Medan? Ada di Puncak Bogor waktu itu. Oh, di Bogor. Nah, bagaimana Mas Anas kesan-kesannya setelah mengikuti seminar terakhir untuk sukses bersama Ustadz Maghrobi ke sana? Silakan Mas Anas. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang pertama adalah saat kita mengikuti World Tour Champion ini adalah mengubah mindset kita menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Yang kedua, beliau ini seorang trainer yang mumpuni, humble dan asik menyenangkan dalam ikutin training ini. Itu yang saya dapatkan. Kemudian dari ilmu-ilmu yang disampaikan beliau memang adalah ilmu praktisi. Jadi teori plus praktek. Jadi banyak hal kadang training yang kadang hanya teori tanpa praktek. Tapi ini memang praktek dalam kehidupan. Artinya apa? Ilmu yang disampaikan beliau ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan dan bisa mengubah keadaan kita. Terutama mindset kita, mental kita, dan paling hebat lagi spiritual mindset kita yang luar biasa diubah sama beliau. Kenapa? Dalam agamanya ngumpulin banget beliau untuk menyampaikannya, dan ini yang menguatkan diri kita lebih kuat lagi dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapatkan. Yang dulu saya dalam hidup ini seolah-olah apa sih yang kurang, tapi ternyata begitu diisi sama beliau, ternyata banyak hal yang bisa kita ubah keadaan dengan diri kita menjadi lebih baik lagi. Di mana posisinya? Yaitu
saat kita libatkan Tuhan dalam hal apapun, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, spiritual itu yang mampu mengubahkan dan kita menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya dapatkan. Ini saya praktekkan dalam hidup saya gitu. Oke, jadi spirit itu ya yang Mas Anas rasakan ya. Itu Betul sekali. terasanya setelah selesai seminar apa sekarang nanti ada kendornya nggak masa-masa semangatnya itu? Jadi jadi gini, memang dalam training ini kan kita langsung mengubah diri kita ya, seperti kita dapat charger. Jadi motivasi yang terbaik adalah dari diri kita sendiri, in out. Saat kita men-setel pikiran kita dapat dari booster dari Pak Mukorobin, trainer kita ini, maka saya mindsetkan di diri kita, diri saya. Saat saat dalam perjalanan hidup semuanya lagi kurang bagus, maka saya setel kembali mindset saya itu. Jadi saya termotivasi lebih dalam lagi itu. Jadi sebenarnya motivasi ini kembali pada diri kita. Ibaratnya kita belajar mobil, dikasih praktek, mau dijalankan atau tidak gitu. Hanya praktek tanpa dijalankan tidak ada hasilnya. Makanya praktekkan, maka ada effort, ada impact yang terjadi pada hidup kita. Itu yang saya rasakan. Oke, apa yang bisa Mas Anas sarankan untuk pendengar Radio Rahasia nih tentang seminar terlahir untuk sukses? Silakan. Ya. Untuk sahabat-sahabatku yang ingin mengubah hidupnya menjadi luar biasa, baik secara mindset, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, wajib ikut training ini. Pasti akan berubah. Karena itu yang saya rasakan. Selama saya ngikutin training ini, maka itu yang termindset di diri saya, born to champion, lahir sukses, terus saya katakan. Dan itu bisa mengubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Jadi, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, kalau mendengarkan suara saya ini, ikutin, rasakan perubahannya terjadi dalam hidup Anda. Gitu. Masya Allah, mantap. Baik, terima kasih Mas Anas atas testimoninya. Mudah-mudahan sukses ya, Mas Anas ya. Amin. Sukses terus. Terima kasih Mas Anas. Ya, assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti kita akan juga mendengar Bapak Irwan ya dari Pangandaran. Bisa dihubungi mulai sekarang tuh, Mas Algi. Silakan ke Mas Irwan ya. Ini Mas Anas ini apa beliau profesinya, pedagang apa pegawai? Seorang pengusaha. Oh, seorang pengusaha. Dulunya pengusaha, kemudian beliau sering ikut pelatihan-pelatihan termasuk waktu itu ikut dengan kami. Nah, hari ini beliau pun menjadi seorang pembicara sebetulnya. Jadi beliau ini memiliki sebuah lembaga training dokter kepribadian. Motivator kepribadian. Itu. Pantes dari cara ngomongnya mantap ya. Ya, jadi beliau dalam beberapa tahun terakhir memang concern sekali. Bahkan kita sering sharing mengenai masalah motivasi, training dan sebagainya seperti itu. Oke, silakan Anda juga apakah ingin ikut seminar ini yang akan diadakan pada tanggal 15, 16, 17 Desember di Cisarua, apa namanya itu hotelnya tadi? Di Hotel Ken Rauda. Ken Rauda ya, tanggal 15, 16, 17 Desember. Hari apa itu ya? 15? Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, selalu sejumat ya? Iya, nanti sholat Jumat di sana? Sholat Jumat di sana. Oh, selalu diawali dengan Jumat ya? Iya. Oke, ini dicatat nomor teleponnya. Kalau Anda mungkin belum mencatatnya tadi, saya akan bacakan kembali nomor telepon dari Ustadz Mukorobin adalah 0812 kemudian 12 lagi 1666 namanya 3 kali 97. Jadi ini 08 kemudian 12 1666 namanya 3 kali 97. Oh, ada Pak Irwan nih. Halo, assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Pak Irwan di Pangandaran. Pak Irwan, terima kasih atas kesediaannya untuk kita ajak omong-omong nih untuk menjadi saksian ya, testimoni seminarnya Ustadz Mukorobin terlahir untuk sukses. Bisa diceritakan bagaimana kesannya Pak Irwan di Pangandaran? Silakan. Alhamdulillah, saya telah ikuti training Born to be Champion dari Pak Robin. Itu training sangat luar biasa.
Jadi saya bisa membuka jati diri saya itu asal dari mana, lagi di mana, dan mau kemana. Jadi artinya di dalam hati saya itu udah jauh dari kesombongan gitu. Melalui training tersebut, alhamdulillah kebuka jati diri dan rezeki pun mulai, Pak. Karena kita bukan lagi tentang marketing plan biasa ya. Jadi kita menuju ke marketing plan lainnya. Jadi apapun yang usahakan itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dulu kan saya sebelum ikut training Born to be Champion ini, itu semua merasakan itu hasil saya sendiri. Gitu. Setelah saya ikut Born to be Champion, ternyata kinerja saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan istilahnya terlibatnya tangan Yang Maha Kuasa melalui doa-doa kita. Gitu. Maka dari training tersebut, kita sedikit demi sedikit istilahnya sikap, karakter, semuanya bisa baik gitu. Dan itu saya tularkan ke mitra-mitra saya, Pak. Alhamdulillah mitra-mitra saya juga udah banyak yang ikut training, jadi udah banyak perubahan di dalam karakternya. Oke. Attitude-nya udah mulai berubah gitu. Pokoknya training Born to be Champion the best gitu lah. Masya Allah. Pak Irwan apa profesinya sekarang? Wajib semua orang. Pak Irwan profesinya apa sekarang? Saya profesi utamanya di bidang terapi refleksi. Saya pengobatan. Pengobatan. Di Pangandaran ya? Di Pangandaran, iya. Saya buka di Pangandaran. Saya buka juga di Cianjur. Itu. Jadi dulu sebelum mulai sampel itu, setiap pasien yang sembuh itu hasil dari saya. Kesombongannya. Ternyata setelah itu saya bilang ini syariat dari saya, tetap hakikat dari Yang Maha Kuasa. Jadi setiap pengobatan saya libatkan Yang Maha Kuasa sekarang. Gitu. Ya maklumlah dulu maka Pak orang lah kalau udah punya sedikit keahlian agak sombong dikit. Pak Krisna yang menarik dari Pak ini. Beliau iya, ada tapi pasien sekarang orang dengan saya dekat gangguan jiwa. dengan Pak Robi. Oh, kena pasien gangguan jiwa terus gimana? Beliau telepon saya gitu, gimana kabarnya Pak Irwan dan sebagainya. Alhamdulillah, Pak. Yang penting attitude saya, sikap saya sekarang menuju insya Allah lagi belajar menuju ke yang lebih baik gitu. Oke. Pak Irwan prakteknya di Pangandaran. Di Pangandaran praktek, di Cianjur juga praktek. Ini ada yang tanya nomor telepon Pak Irwan nih, boleh tahu? Apa ya? Ada yang tanya nomor teleponnya Pak Irwan. Boleh di Ini nomor Ini nomor APAS. Ya, nomor HP-nya Pak Irwan. 085 085 224 623 623 ya 060 060. Waduh. Pokoknya Pak Robin itu guru kehidupan bagi saya gitu. Oke. Baik. Jadi nanganin pengobatan apa aja Pak Irwan ini? Insya Allah yang udah itu berbagai macam penyakit insya Allah kita cari syariat. Refleksi ya? Iya, jadi sebetulnya tidak ada penyakit kalau tidak ada solusinya gitu. Penyakit itu adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, tapi tetap kita harus cari solusi dengan berdoa gitu kan. Baik, terima kasih. Tidak ada itu sakit Pak, yang tidak ada obatnya itu hanya satu, sakit mau meninggal itu sakit. Sakit mau meninggal nggak ada obatnya ya? Iya. Sama itu sakit malas semua berpikir pasti. Tuhan. Nah itu, yang sakit malas berpikir itu. Iya. Oke. Pak Irwan, terima kasih atas kesaksiannya. Sama-sama Pak. Semoga sehat terus ya. Mudah-mudahan pasiennya tambah banyak nih. Banyak. Amin. Terima kasih Pak Irwan. Ya, assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak. Jadi yang ngikuti ini profesi macam-macam. Ada refleksi, ada pengusaha, ada penyiar. Jadi banyak sebenarnya Pak Krisna. Ada penyanyi. Kalau sedikit boleh kita ceritakan ya Pak Krisna ya. Kita ceritakan sedikit peserta kita itu kalau kita boleh sampaikan mungkin dari level
siswa, mahasiswa, kemudian ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada karyawan, ada para manajer, ada marketing perusahaan, kemudian ada leader-leader perusahaan network, ada orang asuransi, orang perbankan dan sebagainya. Banyak tuh Pak Krisna. Paling muda usia berapa yang ikut? Paling muda di acara kita ini memang kita bolehkan di usia 15-16 tahun. Oh, 15 tahun. Iya, yang paling tua? Yang tua kita pernah 86 tahun. Ada 86 tahun ya. Dan uniknya seminar ini tanpa speaker ya, tanpa mic, tanpa speaker, langsung ngomong gitu apa nggak serak dari pagi sampai malam ngomong terus tuh pakai suara perut kali ya? Alhamdulillah ya. Bisa kita selesaikan masalah itu karena memang kan terdengar itu ya orangnya sampai ke belakang terdengar. Bukan cuma sekedar terdengar Pak Krisna. Yang jadi PR besar kami sebagai instruktur itu bagaimana mentransfer energi Pak Krisna. Jadi bukan sekedar ngomong, tapi efek daripada apa yang kita sampaikan itu menjadi sebuah motivasi bagi peserta dan mereka betul-betul menangkap dengan basic masing-masing Pak Krisna. Mereka katakan punya masalah A, ada yang masalah B dan sebagainya. Mereka akan menerima dengan cara pandang masing-masing. Nah, ini yang tidak mudah menyampaikan. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kami masih terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikan dan para peserta selalu mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu Pak Krisna. Tuh ada yang tanya kalau mau ikut apa syaratnya? Iya. Syaratnya adalah kita kasih waktu sampai dengan besok Pak Krisna paling terakhir hari besok, hari ini dan hari besok dan langsung transfer. Untuk biayanya adalah normal seminar ini di 5 juta rupiah, tetapi usul betul 3 hari 2 malam mendapatkan penginapan gratis, makan selama acara 3 hari 2 malam 6 kali gratis, coffee break gratis, kemudian dapat kaos, dapat makalah, dapat sertifikat plus ilmu yang kita sampaikan Pak Krisna. Nah, spesial untuk pendengar hasil nih Pak Krisna, hari ini yang mendaftar cukup dengan 2 juta dan akan, mohon maaf Pak Krisna bisa pinjam bukunya yang itu Pak. Nah, insya Allah yang daftar hari ini dan paling lambat besok untuk mendaftarkan sekaligus sudah biaya administrasi, hari ini dan besok akan mendapatkan fasilitas tadi plus harganya 2 juta dan mendapatkan gratis 1 buku terlahir untuk sukses dari kami Pak Krisna. Mantap. Ya. Silakan ikuti acara seminar ini yang akan diadakan pada tanggal 15, 16, 17 Desember atau hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Tempatnya di Kendrauda Cisarua. Untuk Anda yang berminat silakan dicatat nomor telepon yang dapat Anda hubungi, silakan di 08 sudah. Kemudian 1212 kemudian 1, kemudian 666, 6-nya 3 kali, 97. 08, 12, 1, kemudian 666, 6-nya 3 kali, 97. Ustadz Monggorobin, apa yang diharapkan Ustadz orang setelah ikut acara seminar ini akan menjadi apa? Baik. Pemirsa dan juga pendengar hasil yang kami hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebetulnya hanya ingin berbagi Pak Krisna. Kami ingin berbagi dengan ilmu yang Allah titipkan. Harapan kami peserta setelah ikut adalah mereka mengetahui sesungguhnya kita itu manusia diciptakan oleh Allah sebagai bentuk yang terbaik, sebagai bentuk yang paling hebat, sebagai ciptaan yang terbaik, bahkan kita adalah satu-satunya Pak Krisna di dunia ini. Nah, kalaupun ada orang yang mirip atau ada orang kembar dan sebagainya, tidak akan pernah sama. Ini yang kita harus yakini betul bahwasanya kita adalah the only one. Kita satu-satunya, kita yang paling hebat dan sebagainya. Untuk itu karena Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang terbaik, seyogyanya lah kita menjadi yang terbaik juga Pak Krisna. Jangan sampai kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta yang paling hebat, Maha Pencipta yang maha segalanya, kemudian manusia adalah makhluk yang terbaik, tapi kita jadi biasa-biasa. Itulah yang sebetulnya kita ingin berikan kepada para peserta. Bagi Anda yang memiliki problematika, baik itu dalam dunia bisnis, dalam dunia sosial, keluarga, dan sebagainya, sebetulnya masalah-masalah yang hadir dalam diri kita, masalah-masalah yang didatangkan oleh Allah kepada kita, itu adalah sebuah uji kelayakan atau uji buat kita sebagai manusia agar naik kelas sebetulnya. Seandainya kita bisa menyikapi dan memiliki mental yang kuat untuk menghadapi itu semua,
menjawab dengan baik atas masalah-masalah hidup kita, maka insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik. Itu Pak Krisna sebetulnya yang ingin kami sampaikan. Nah, yang terkadang kita lupa atau manusia lupa, para peserta ini kita ingin keluar dari ruangan ini sebetulnya kita itu sudah siap dengan beban apapun yang akan menimpa kita, Pak Krisna. Nah, hanya saja karena memang terkadang kita lebih memilih untuk kalah, menyerah, dan kita memilih hal negatif daripada hal positif, terkadang seolah-olah masalah yang Allah berikan adalah masalah yang sudah tidak mungkin kita pikul lagi. Itu sebetulnya Pak Krisna. Jadi intinya daripada apa yang Pak Krisna tanyakan adalah dari seminar ini kami ingin memberikan sebuah materi dalam bentuk adalah mindset, mental, motivasi spiritual untuk kita semua bisa hadapi dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebetulnya semua ujian adalah akan memberikan nilai lebih tinggi untuk manusia. Itu saja mungkin. Ini ada yang tanya, kalau untuk mendapatkan bukunya saja bisa nggak terlahir untuk sukses? Bisa Pak Krisna. Oke, silakan aja hubungin nomor tadi ya. Kami akan bacakan lagi nomor yang Anda dapat hubungi. Nomor Ustadz Monggo atau Ustadz Robin adalah 08 kemudian 12 sudah, kemudian 1, kemudian 666 3 kali 97, 08 12 1 666 6-nya 3 kali 97. Ustadz Monggo Robin akan mengadakan seminar terlahir untuk sukses yang akan diadakan pada tanggal 15, 16, 17 Desember atau Jumat, Sabtu, Ahad di Kentrauda Cisarua, Puncak. Oke. Terakhir Ustadz Monggo Robin, ada lagi yang mau disampaikan? Baik, terakhir dari kami untuk menyapa pendengar dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dalam seminar Born to be Champion dan juga buku terlahir untuk sukses ingin mengajak semua Bapak Ibu semua, para pendengar sekalian, bahwasanya yang perlu kita sadari betul adalah sesungguhnya kita punya hak yang sama untuk sukses dengan orang-orang yang sukses yang ada di luar sana. Untuk itu, jangan batasi pikiran kita, jangan batasi diri kita, jangan batasi kemampuan kita. Lakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai agar kita menjadi manusia yang betul-betul diharapkan Sang Pencipta, yaitu ahsani takwin. Bentuk yang terbaik, ciptaan yang terbaik, hasil yang terbaik, dan torehkan di dalam hidup kita adalah sebuah tinta prestasi untuk kita bisa dikenang oleh keturunan kita dan juga orang lain. Intinya seperti itu Pak Krisna. Nah, yang terpenting adalah ketika nanti kita menghadap Sang Pencipta, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kita bisa jawab dengan baik karena kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Itu saja Pak Krisna. Baik, terima kasih Ustadz Monggo Robin. Silakan yang mau ikut seminar Ustadz Monggo Robin yang dengan tema terlahir untuk sukses, silakan hubungi nomor telepon 08 12 kemudian 1, kemudian 666 6-nya 3 kali 97, 08 12 1 666 97 yang akan diadakan pada tanggal 15, 16, 17 Desember, Jumat, Sabtu, Ahad di Kentrauda Cisarua, Puncak, Bogor. Oke, hatur nuhun Ustadz Monggo Robin. Sama-sama. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti ya. Salam sukses. Amin. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra dan Algi Faruroji mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.